Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari permainannya Magnus Carlsen di titel Tuesday Grand Prix edisi 16 April 2025. Magnus Carlsen bermain di dua sesi. Sesi pertama hanya bermain 9 game dan sempat mengalami 3 kali kekalahan dari International Master kawan. 3 game itu, salah satu gamenya sudah kita ulas tadi. Dan di sesi kedua Magnus Carlsen menang kawan, mendapatkan 10 poin hasil dari 9 kali menang dan 2 kali remis. Sempat mendapatkan kesulitan pada babak ketujuh menghadapi pecatur muda asal Turki. Bocil kawan, masih berusia 13 tahun, yaitu Yagis Erdogmus. Yagis Erdogmus ini merupakan pecatur bocil, pecatur termuda sepanjang sejarah yang berhasil menembus angka 2600. Ya, 2600 bukan 2700 ataupun 2500. Grandmaster termuda yang berhasil menembus angka 2600 bertemu dengan Magnus Carlsen di babak ketujuh. Seperti apa gamenya? Langsung saja ke papan analisisnya kawan. Nah, di game ketujuh ini Magnus Carlsen pegang hitam dan Yagis si bocil ini kawan mengawali dengan pembukaan pion Raja pion E4. Ada pion E6 bermain dengan French defense Magnus Carlsen. Sebentar, suaranya dobling kalau speakernya saya hidupkan. Ya, Magnus Carlsen selain pion E4 kawan lebih suka permainan Sicilia ataupun French defense saat menghadapi pion E4 putih. Jarang kita lihat atau bahkan tidak pernah Magnus Carlsen ini bermain dengan karokan. Ya, kecuali dengan permainan Saint George defense terlebih dahulu, nanti diikuti dengan pion C6, pion D5 kawan. Oke, French defense normal dimainkan oleh Magnus Carlsen pion E6. Pion D4, pion D5, ada variasi taras dipilih oleh Yagis Erdogmus. Tujuannya apa? Mengembangkan kuda ke peta D2 ini kawan, untuk backup peta E4 dan juga untuk mencegah serangan dari gajah ini yang bisa melanjutkan dengan pion C3 untuk blokade perkuat posisi pion center. Magnus bermain dengan pion A6. Langkah utamanya untuk menghadapi variasi taras, ya normalnya kuda F6, pion dorong maju. Kemudian kuda F mundur ke D7, dilanjut gajah D3, ada pion C5 langsung. Di sini ya inilah tujuannya kawan bermain dengan taras supaya masih tetap bisa bermain dengan pion C untuk support pion D4 ini. Nah, biasanya dilanjutkan dengan kuda C6 seperti biasa menekan peta pusat. Kuda berkembang ke E2. Selanjutnya kuda yang di sini akan melanjutkan peta F3 nanti untuk support pion kawan. Biasanya langsung baku hantam jual beli di sini dan diikuti pion F6. Opsi yang lain di posisi ini bagi hitam bisa melanjutkan pion C5 langsung. Pion C5 langsung di sini. Nah, jual beli langsung yang biasa paling banyak diambil putih. Menteri langsung keluar kawan. Atau terserah kalian menggunakan pion tapi paling banyak menteri langsung keluar. Nah, kalian bisa melanjutkan kuda G berkembang ke peta F3. Kemudian pion C pukul pion D4. Dilanjut dengan gajah C4. Menteri mundur ke peta D6. Atau sekalian mundur ke baris belakang peta D7, terserah, paling banyak sih ke peta D6 saja. Dan putih rokade, hitam akan melanjutkan kuda F6 kah, kuda C6 kah. Oke, dua varian yang admin tunjukkan semoga bisa jadi bahan referensi saat kalian bertemu dengan variasi taras kuda D2. Magnus memilih dengan pion A6. Ada kuda G F3. Baru sekarang pion C5. Pion D pukul pion C5. Gajah ambil balik pion C5. Gajah D3 melakukan pengembangan untuk persiapan rokade pendek. Magnus kuda C6. Rokade pendek langsung dipilih oleh Yagis Erdogmus. Kuda F6 lanjut Magnus. Di sini ada pion E pukul pion D5. Pion ambil balik. Magnus Carlsen bermain dengan pion terpisah untuk berikan jalan juga bagi gajah terangnya. Ada kuda B6 serang gajah. Gajah B6. Benteng E1 skak. Blokade gajah E6. Selanjutnya Yagis menantang pertukaran gajah gelap. Gajah E3. Magnus amankan raja rokade. Kemudian Yagis bermain dengan pion C3 untuk mungkin berikan tempat bagi menteri kawan ataupun juga siap geser benteng-benteng, juga perkuat peta D4. Walaupun begitu langkah ini tidak terlalu kuat menurut engine, langsung menteri naik ke peta D2 atau mungkin pion H3 kontrol peta G4 jauh lebih kuat. Oke, dengan pion C3 Magnus dengan benteng E8 tadi ada opsi juga untuk ya ganggu kuda ini dengan gajah G4. Pion H3 sekarang sudah dikontrol peta G4, ada pion H6 sama-sama kontrol peta G4, G5 masing-masing.
Ada kuda BD4 menantang pertukaran kawan dengan kuda di sini. Nah, kalau kalian ladeni seperti ini, ya ambil balik menggunakan gajah menantang pertukaran. Kalau jual beli dilanjut ya kuda akan ambil balik, kuda dalam posisi yang bagus di center. Jadi Magnus menahan diri, hindari serangan kuda, gajah tarik mundur ke D7. Menteri B3 serang atau menekan gajah ataupun ya menekan pion ini kawan. Kuda caplok kuda D4 pilihan Magnus, ambil balik dengan gajah menantang pertukaran. Terjadi jual beli sekali lagi, cok 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 cok. Nah, kemudian menteri C7 lanjut Magnus koneksikan dua bentengnya sudah naik ke petak C7 kawan sekarang. Menteri C2 mundur kembali. Di sini ada menteri B6 lanjut Magnus mengincar pion ini kawan. Mungkin benteng juga dipersiapkan nanti mengincar kuda di sini, kita lihat saja seperti apa. Yagis menantang pertukaran, Magnus menolak. Mundur lagi ke C2, Magnus reposisi menterinya ke F4. Harus berhati-hati ya. Gajah ini sewaktu-waktu juga bisa meluncur di sini. Nah, nanti diikuti dengan langkah kuda ataupun benteng kawan. Benteng angkat naik, peta E2, persiapan dobling ataupun juga menantang pertukaran. Diterima oleh Magnus, benteng pukul benteng E2, caplok kembali dengan kuda ancam menteri, menteri mundur ke G5. Gajah siap meluncur, ada menteri C1 menantang pertukaran. Magnus sekarang menerima, ambil balik dengan benteng, kita masuk permainan endgame sekarang kawan di langkah ke-24. Sampai langkah ke-24 ini, keakuratan langkah kedua pemain terbilang sangat-sangat bagus ya. Kita tidak melihat langkah-langkah yang bertanda kuning, apalagi orange, apalagi merah. Sampai langkah 24. Bagaimana langkah-langkah berikutnya? Kita lihat kawan. Raja F8, Magnus Castle geser untuk mendekati lajur E, satu-satunya lajur yang terbuka penuh. Ada kuda D4 sentralisasi, juga buka lajur E. Magnus terus bawa rajanya secepat mungkin ke pusat, Raja E7, benteng E1 skak, Raja D6 sekarang sudah mendekati pusat, Raja Magnus. Berikutnya pion F3 kontrol peta E4 kawan, berikan tempat bagi raja juga naik. Kuda G8 lanjut Magnus, mau kemana kuda ini kita lihat saja. Raja F2, kuda E7 lanjut Magnus, ada benteng D1. Mau kemana? Kok nggak di sini aja ya? Ya terserah juga, bisa juga melanjutkan dengan pion G4. Apa maksud dengan benteng D1? Kita tunggu saja. Nah, kuda C6 menantang pertukaran, ditolak, memilih untuk menahan diri kawan. Kemudian gajah E6, ada gajah C2. Coba pin pion ini mau kemana, apakah pion ini siap didorong ataupun kuda peta F4, ancam gajah, ancam pion. Pion A5 lanjut Magnus, di sini ada gajah coba serang kuda. Yagis berharap bisa mendapatkan kuda dan dia akan bermain dengan kuda di permainan endgame ini. Magnus mempertahankan kudanya lompat ke E5. Nah, ada kuda D4, Magnus kuda C4 serang pion. Gajah B5 serang kuda. Ya kalau kalian caplok pion ini kalian nggak punya jalan keluar ya. Jadi di sini kuda B6 lanjut Magnus, ada pion G4, kita masuk di langkah ke-35, masih cukup presisi langkah-langkah kedua pemain. Pion A4 lanjut Magnus, di sini pion F4 siap dorong terus kawan, ganggu gajah. Ada pion G6 lanjut Magnus, gajah D3 untuk dukungan lebih peta F5. Gajah tarik mundur. Di sini gajah E2. Kenapa nggak dilanjutkan saja? Ya bisa saja ditutup oleh Magnus ya. Tahan saja, gajah E2 membuat langkah menunggu atau reposisi juga untuk mendapatkan diagonal ini. Tapi nanti lepas ya, kontrol peta C4. Ada benteng C8, pion A3, benteng E8, gajah D3. Di sini raja C5, lanjut Magnus. Benteng E1 menantang pertukaran, Magnus langsung menerima, kita masuk permainan endgame. Gajah terang plus kuda dengan jumlah pion yang setara. Cuma konstruksi pion sedikit lebih baik ya putih, lebih solid. Tidak ada pion yang terpisah. Masih dirasa cukup imbang kawan. Kuda C8 lanjut Magnus, siap manuver-manuver kembali kawan. Entah nanti mau kemana juga. Pion B4 cek, end passen, ambil balik oleh kuda cek. Raja mundur ke D6, kemudian pion diadu oleh Yagis dengan pion C4, Magnus menahan diri. Dia ingin putih yang memulai agar rajanya lebih cepat aktif nanti ke center. Di
Di sini Magnus menantang pertukaran di petak G5 dengan pion G5. Ada pion F pukul pion G5, pion ambil balik pion G5. Harus berhati-hati, pion lemah, pion menggantung kawan ya ini. Raja D2, kuda E7, lanjut Magnus Carlsen. Raja E3, Raja E5, kemudian kuda D4, siap melakukan cek. Di sini Magnus bermain dengan pion F6, perkuat posisi pionnya. Kuda F3 cek, raja mundur ke D6, ada kuda D4. Di sini pion B6. Tahan, nggak perlu terburu-buru. Kuda B3, lanjut Magnus. Entah kemana kuda ini kawan, manuver-manuver menyerang pion ini kah? Kita lihat saja. Pion pukul, ambil balik oleh gajah. Ada gajah C6. Targetnya ingin menyerang pion ini kawan. Kuda D2, gajah G2, raja F2, Magnus tahan diri, tarik mundur. Kalau caplok pion ini, gajahnya bisa terjebak kawan. Tapi engine menilai masih bisa berakhir miss. Tersisa satu pion, seandainya pion ini jatuh, ya kita masih punya kesempatan untuk bisa menang andai putih blunder, karena putih masih punya 3 pion. Tapi Magnus tahan diri saja, gajah C6. Kemudian raja E3, kuda G6, siap nanti ya untuk coba preteli pion dengan kuda. Kuda E4 shark, kuda E4 cek, raja E5 untuk proteksi pionnya juga. Di sini kuda F2 jaga pion, kuda F4, kuda D3 skak. Sudah tidak bisa untuk dihindari pertukaran kuda. Jadi Magnus langsung menerima ambil balik oleh gajah, gajah G2, menteri F2, dan raja D4. Lanjut Magnus, langkah bagus. Seumpama diterima, ambil balik, ya masih memungkinkan remis, tapi ini agak sedikit sedikit mengkhawatirkan buat putih. Putih punya pion lemah. Ya sekarang diadu. Pion pukul, jelas raja 3 ya. Mungkin kalian dekati pion ini kah? Atau membuat langkah menunggu. Raja ambil pion 4 dan sentralisasi saja. Ya dalam posisi remis ya kalau kayak gini juga. Gajah A6. Kemudian gajah C6. Lanjut Magnus menghindari ancaman raja masing-masing. Dan baru di langkah ke-63. Baru di langkah ke-63 kawan. Kita temui langkah bertanda kuning atau orange yang cenderung blunder. Blunder fatal. Dan di sini Magnus Carlsen bisa menang kawan. Baru di langkah ke-63. Coba kalian bayangkan. Pemain berusia 13 tahun menghadapi Magnus dengan langkah yang super presisi sampai posisi langkah ke-63. Baru dengan kontrol waktu yang tersisa 1 detikan kawan, dia blunder dengan raja E1. Cukup normal, tinggal 1 detik. Apa langkah terbaiknya? Langkah terbaiknya raja G3. Memang terlihat pion ini jatuh kawan. Memang terlihat pion ini bisa jatuh. Seumpama dilanjutkan tadi ya raja G3. Tadi kan raja bergerak ke peta. Ups, bentar. Ini langkah terbaiknya kan ke sini ya. Bentar. Ke sini kan. Nah, Magnus melewatkannya tadi. Langkah terbaik buat putih kan raja G3. Nah, seumpama raja hitam ini dekati pion ini terus kawan. Pion ini diadu saja. Pion pukul, pion cek, raja ambil, dekati pion yang di sini, raja menyelinap dan mungkin ada gajah ke sini kah untuk membatasi ruang gerak raja ya. Dan ada gajah C8, pion ini jatuh, masih bisa remis kawan, masih bisa remis. Tapi nanti kita hadapi posisi yang hampir sama, di mana Magnus Carlsen unggul 1 pion kawan. Cuma di sini Magnus Carlsen melewatkan langkah kemenangan, dia melangkah raja C3. Langkah kemenangannya raja ke E3. Tujuannya apa? Supaya raja ini tidak bisa mengcover pion putih, nanti bisa diserang. Sedangkan pion hitam sementara aman di petak gelap kawan. Seumpama raja geser, coba lihat. Raja ini lebih cepat untuk mempreteli pion-pion ini. Tak perlu saya lanjutkan, sudah sangat jelas. Tadi Magnus Carlsen melewatkannya, raja C3. Raja F2, backup petak G2 kawan. Magnus mendapatkan pion yang di sini. Raja E3, blunder. Magnus caplok. Masih pion G3. Nah, raja ambil pion, tetap idenya sama seperti tadi. Ini juga gampang-gampang susah kawan. Sini cek.
Nah, coba lihat. Kalau ini didorong, caplok air. Nah, terus gimana? Terus pion G5 diadu. Nah, kalau tidak didorong pion ini, raja punya kesempatan untuk didorong juga pion yang di sini, kawan. Anggap contoh ya, kalian batasi ruang gerak raja ke ruang terang ini nanti. Pion G5, kalau ditolak, ya pion G6 dan seterusnya, kawan. Bisa berakhir miss. Oke, raja E3 pilihan Yagis. Magnus ambil pion A3, raja D4 untuk mengejar satu pion ini, kawan. Nah, masalahnya di sini ya. Magnus gajah G2, preteli pion. Raja A4, santai, nggak perlu terburu-buru ambil pion yang di sini. Raja F2, gajah C6. Siap ya. Membantu pion ini didorong. Nah, tidak punya tempo lagi untuk adu pion di peta H4 Yagis. Raja G3 sudah terlambat. Pion H4, pion pukul pion cek. Raja ambil, pion B4 lanjut Magnus. Ada gajah C4, awasi peta ini, kawan. Di sini gajah D7 untuk ya jaga ruang-ruang terang ini dan juga persiapan reposisi. Pion diadu, pion pukul, ambil balik. Kemudian raja A3. Ya, berikan ruang bagi gajah untuk diadu di peta ini nanti, kawan. Raja F4. Raja B2 terlebih dahulu untuk batasi pergerakan raja putih juga. Raja E3. Raja C3. Dekati gajah, gajah mundur. Selanjutnya gajah B5. Siap diadu, pion sudah ada penghalangnya atau blokadenya. Gajah mundur, gajah C4. Ditolak, mengawasi peta terakhir. Magnus sekarang dorong pion, ada gajah E4 mempertahankan posisi. Magnus dorong pion lagi dan sudah sulit, kawan. Gajah B1, gajah B3, Yagis terlihat kehabisan waktu, kawan. Percuma juga ya. Sekarang giliran putih melangkah. Mau melangkah kemana? Raja kah ke peta E2? Sekarang sudah saatnya diadu. Kalau gajah yang bergerak, seumpama mundur, sudah saatnya juga diadu. Pion bisa promosi dan hitam menang. Itulah kesulitan Magnus Carlsen di game ke-7 menghadapi bocah 13 tahun. Grandmaster kecil asal Turki, kawan. Grandmaster yang termuda yang bisa menembus angka 2600. Baru di langkah ke-63 kita temui langkah kesalahan atau langkah blunder. Coba kalian bayangkan. Begitu presisinya langkah-langkah kedua pemain, kawan. Baru di posisi inilah. Tersisa 1 detik saja, cukup lumrah 1 detik melakukan kesalahan, kawan. Ya. Oke, semoga bisa menghibur kalian game dari Magnus Carlsen ini dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Seperti biasa, tinggalkan jejak kalian. Bagi kawan-kawan yang baru mampir, bisa subscribe dan like video-video harian kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.